Mari kita lihat di sini Prof. Laksono. Ini barangkali kalau saya perhatikan angka ini, angka usia harapan hidup kita ini sebenarnya meningkat. Sekarang 72,7. Kalau boleh saya agak sedikit GR kali ya. Sebenarnya kesehatan lumayan bisa memperpanjang usia harapan hidup. Tapi kalau kita lihat lama sekolah 8 tahun, 1. Persoalannya mungkin adalah di penduduk kita yang mempunyai pendidikan yang rendah. Ini yang barangkali juga merupakan satu masalah yang harusnya kita saling keterkaitan. Kita tidak bisa hanya menyalahkan kesehatan, tetapi satu poin saja adalah tentu angka lamanya sekolah ini juga perlu mendapatkan suatu perhatian. Tapi tentu ironis juga kita merupakan peringkat kelima di ASEAN. Kita HDI kita 108, nomor 108 meningkat dari 121 menjadi 108, artinya menjadi lebih baik. Kemungkinan adalah karena kita memasukkan universal health coverage ini. Slide. Nah, dengan tadi kita melihat angka pendidikan kita yang 8 tahun tadi, saya kira memang barangkali kaum perempuan tentu juga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup luas. BPS mengatakan ibu yang hamil itu kurang lebih 60% mengalami kekurangan energi kronis. Bagaimana dia akan memberikan bayi atau janin yang baik? Di sini kita bisa melihat dari gambar ini bahwa ibu yang tentunya dengan stunting akan melahirkan anak dengan stunting kembali dan juga kognitifnya terganggu dan sedihnya berkorelasi dengan gangguan metabolik di suatu hari mereka akan mengalami hipertensi, diabetes, obesitas dan penyakit jantung. Dan saya kira ini sudah terbukti kalau kita melihat sungguh tadi saya masih membaca laporan jemaah haji di mana di sana dilaporkan yang sudah berangkat berapa banyak yang mengalami yang sakit tentu diuraikan. Kami memberikan gelang merah, gelang kuning, gelang hijau. Usianya rata-rata memang 60 tapi ada yang di bawah 60 dan hampir 50% mereka menderita hipertensi. Jadi saya kira ini satu hal yang patut kita perhatikan. Tidak heran kalau JKN itu yang tertinggi adalah kardiovaskuler. Slide, kita punya persoalan dengan stunting 37,2%. Artinya kalau kita punya anak 5, saya tidak berani bilang 10 nih, 5 berarti 2 anak kita akan stunting atau IQ-nya tidak akan mencapai. Tadi saya baca di koran, IQ pemimpin yang tertinggi ternyata negara kita, Pak B.J. Habibie. Pak Habibie itu IQ-nya mencapai 200 tadi saya baca. Paling tinggi di dunia. Saya kira hal ini seharusnya kita perhatikan. Jangan kita mendapatkan anak-anak yang angkanya di bawah IQ yang rendah kognitifnya. Ini juga PR yang cukup berat. Tapi Prof. Laksono saya agak gembira. Di mana Litbangkes kita melakukan penelitian. Anak-anak yang dengan lahir dengan pendek ternyata juga masih bisa diintervensi untuk bisa menjadi normal. Tapi sedihnya anak yang normal menjadi pendek. Itu juga ada angkanya. Jadi artinya saya ambil kesimpulan ibu ini penting sekali. Bapak-bapak nggak perlu penting. Ibunya aja. Saya kira itu barangkali perlu. Karena mengapa anak yang normal bisa jadi pendek? Ya salah kita Bu. Salah kita ibu-ibu tidak mau memperhatikan pemberian makanan pada anaknya. Slide. Oleh karena itu saya melihat kesehatan ini bukan berarti kita berdiri sendiri. Kita juga ada jumping untuk keluar, yaitu pengaruh dari infrastruktur. Saya selalu mengatakan kita memerlukan memang betul rumah sakit, puskesmas. Tetapi kalau berdiri sendiri, puskesmas kita itu terdiri dari seperti kubah emasnya di Depok itu masjid, nggak ada gunanya kalau nggak ada transportasi. Tidak ada gunanya kalau tidak ada akses air bersih dan energi. Karena itu memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus lintas kementerian. Ini kami mencoba memintanya, mudah-mudahan nanti ada yang saya sajikan slide-nya. Slide, kita bisa lihat di sini bagaimana sumber air minum di Indonesia.
mungkin tadi Prof. Laksono menyangka bahwa saya mengambil botol yang tidak habis saya minum tadi. Mungkin Bu Nila pelit sekali karena tidak mau beli aqua, nanti di rumahnya masih ada sisa dari Padang gitu. Bukan begitu Prof, saya ingat sekali bahwa masih banyak orang yang tidak bisa minum air bersih. Nah di sini saya kira kita harus sangat menghargai. Saya kira Pak John di NTT itu saya melihat ibu-ibu itu dengan anaknya mengambil air yang sedikit-sedikit dari aliran yang tidak begitu banyak, hanya cukup 1-2 ember, dan dia nggak tahu ember kali ya Pak John. Nah itu dibawa kemudian berjalan untuk 1-2 jam untuk mereka mencapai, ini barangkali hanya untuk minum. Dan teman saya Profesor Saleha memberitahu saya bahwa di Sumba Barat Daya beliau melakukan penelitian. Waktu itu kami membicarakan tentang malnutrisi di NTT. Dia bilang, Bu Nila nggak usah ribut aja sama malnutrisi. Coba lihat itu yang cacingan. Di Sumba Barat Daya, cacing itu di perut anak itu atau di perut masyarakat tidak hanya satu macam. Ada 7 jenis cacing di dalam perut mereka, termasuk cacing dari babi. Nah ini dia, barangkali kita, negara kita ini hebat sekali. Jadi cacingnya saja seperti supermarket gitu. Tinggal milih yang mana kita mau. Dan yang saya agak bodoh sekali, Prof. Laksono, 5 bulan bayi itu sudah menderita cacingan. Saya mengatakan Prof. Saleha, itu mungkin rumahnya tidak dipakai, ya tidak disemenisasi, rumahnya tanah. Gimana sih Prof. Nila? Dibilang, ibunya itu tidak pernah cuci tangan. Jadi waktu memberikan makan ke anaknya pakai tangan, ya cacingnya, telurnya ikut masuk. Jadi itu pun saya tidak terpikirkan. Jadi betul sebenarnya cuci tangan itu benar sekali. Tetapi bagaimana mereka akan cuci tangan kalau mereka tidak mempunyai akses air bersih? Bagaimana kesehatan akan baik? Mereka anak-anak kita akan cacingan dan IQ-nya pasti turun karena mereka akan mengalami malnutrisi. Slide, ternyata betul kita juga sudah berubah. Beban penyakit di Indonesia tidak lagi adalah tentu penyakit menular saja, tapi non-communicable diseases. NCD ini menjadikan juga masalah di Indonesia. Walaupun tadi pagi kami sudah mempunyai forum ASEAN untuk membicarakan strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi NCD. Saya kira persoalannya kembali ke negeri kita sendiri, perilaku, pengertian. Mungkin saya ingatkan Bu Nini, memang saya senang sekali ke Sumba Barat ini, dan kami tadi pergi, Dr. Khairul mengingatkan saya untuk jangan isi perut, nanti kita makan enak di Sumbar. Nah ini dia, nanti kolesterolnya akan naik. Boleh tepuk tangan, tapi saya jadi khawatir kalau pulang dari sini, karena pasti kolesterol saya naik dan NCD mendekati kita. Dan saya kira ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan Sumatera Barat mau mengurangi makanannya menjadi lebih tidak enak gitu, supaya nggak usah makan. Kita lihat persoalan ini tentu bukan hanya penyakit, tetapi atau penderitaan, tetapi tentu kita menjadi tidak produktif dalam hal ini. Dan inilah yang pengurangan dari ketidakproduktivitas kita tentunya sangat, kalau dihitung secara ekonomis, ini juga akan mengganggu tentunya ekonomi dari negara kita. Dan kita lihat di sini sebenarnya tahun 2015 ini termasuk kecelakaan lalu lintas. Mau tidak mau kita akui, dan saya pada waktu di Jawa Timur adalah hadir untuk perhimpunan ahli bedah. Dikatakan di sini bahwa JKN itu membayar untuk pembedahan sebanyak 30% dana diserap untuk pembedahan. Tapi bukan hanya ahli bedah, mungkin termasuk juga yang lainnya, tentu termasuk mata, termasuk tentu kebidanan. Ini menyerap 30% dari JKN. Saya kira perubahan ini perlu kita pikirkan. Slide. Saya terima kasih nih kepada P2JK kami di Kemkes yang sering kali mengutak-utik data. Ini juga terlihat bahwa ada penyakit katastrofik yang harus kita pikirkan. Memang ini data 6 bulan, tapi tidak berbeda dengan data setelah 1 tahun, bahwa yang menyerap untuk rawat inap ini, kanker ini tumbuh banyak.
kalau kita pikir memang kanker ini merupakan suatu hal yang patut juga kita pikirkan, bagaimana kita melakukan preventif. Dan saya menghimbau Yayasan Kanker Indonesia di Sumatera Barat diketuai oleh Ibu Gubernur, Ibu Irwan, pada waktu itu kami melantiknya, dan program PAPSME dan IPA ini diambil juga oleh Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Saya kira hal ini patut juga kita pikirkan agar kita melakukan downstaging, menurunkan stadium dari penyakit kanker serviks terutamanya. Serviks nomor 2 terbanyak untuk kaum perempuan, dan dari seluruh total cancer mereka tetap menduduki tempat nomor 2. Belum mengenai HIV/AIDS, saya kira kalau kita melihat, kita tidak bisa membantah, masih banyak nafsa yang masuk dibawa oleh orang dari luar ke Indonesia. Tidak mungkin kalau seandainya kita tidak mau membeli, jadi tidak ada yang menginginkan zat tersebut, tentu penjualnya tidak akan ada. Namun penjualnya masih ada, walaupun hukuman mati sudah diputuskan akan dilakukan terhadap pengedar narkoba. Tapi tetap masih banyak yang berani membawa, berarti sebenarnya pasti yang membeli di sini masih banyak. Artinya kita sendirilah yang melakukan pertahanan untuk kita. Slide, kenapa ini saya ungkapkan? Katanya kita akan mendapatkan bonus demografi. Tapi kalau melihat keadaan yang tadi, apakah ini bonus atau disaster? Tolong dipikirkan baik-baik. Ini bisa menjadi disaster. Kemungkinan kita untuk mendapatkan angka peluang atau opportunity ini dengan 40 diharapkan kita akan menjadi dewasa muda itu sekitar 46, 44, 46. Berarti yang usia produktif ini bisa mengatasi, membantu permasalahan anak-anak dan tentu orang tua yang tidak produktif. Tapi kalau 100% usia produktif kita ini tadi seperti yang kita uraikan, stunting, kognitifnya tidak mencapai, berpenyakitan, dengan HIV/AIDS, saya kira tentu ini tidak akan menjadi bonus dan menjadi disaster. Saya kira ini satu ancaman bagi kita semua. Slide, kita lihat. Kalau demikian, memang dikatakan pertama kali visi dan misi presiden hanya ada dari presiden. Tidak ada visi dan misi dari kementerian. Namun kalau kita melihat, ini jelas, di Nawacita nomor 5, kita harus memberikan manusia yang berkualitas. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kita mengembalikan ke program Indonesia Sehat, di mana program Indonesia Sehat ini mengubah mindset baik dari pemimpin sampai ke masyarakat. Kita harus menjadikan paradigma sehat. Kita bukan untuk mengobati pasien, tetapi kita menjaga masyarakat agar masyarakat tetap sehat. Dan untuk itu kita harus melakukan penguatan pelayanan kesehatan. Dan kita dikatakan oleh Bapak Presiden, beliau maunya pembangunan dari perifer ke sentral. Saya kira tadi saya ucapkan, JKN ini yang banyak menyerap adalah di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bagaimana dengan di daerah perifer? Saya rasa pembangunan harus juga dilakukan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kami mencoba mengirim Nusantara Sehat, yaitu tentunya yang akan bekerja di layanan kesehatan primer dengan berbasis tim. Namun di kota, tadi di jalan juga berbicara dengan Bu Nini, Kadinkes Sumbar, mengatakan beda tentu di kota. Di kota mari kita membuat mereka menjadi keluarga yang sehat. Ini tugas kita, mengubah, menggesernya, menjadikan mereka semua mengubah mindsetnya menjadi paradigma sehat. Slide. Saya kira memang betul juga pengarus utamaan kesehatan di dalam pembangunan. Saya kira hotel ini cukup bagus, Bu Nini, bagus sekali. Tapi kita ini harusnya juga ramah lingkungan. Kita ada di dalam, mungkin di luar lebih sejuk, tapi Kota Padang sih panas sih sebenarnya. Kalau di Bukit Tinggi kita nggak perlu AC, tapi di sini kita memakai energi. Jadi artinya memang pengarus utamakan kesehatan di dalam pembangunan ini penting. Kita bisa melihat kota Jakarta, bagaimana kita tidak hidup di dalam
polusi awan coklat yang selalu menutupi kota Jakarta. Dengan mobilnya tetap saja bertambah banyak, manusianya bertambah banyak, urbanisasi tetap terjadi, dan itulah akibatnya kemacetan yang luar biasa. Tetapi saya kira juga termasuk tentunya monooksida ini yang menyebabkan mungkin kanker akan bertambah tinggi. Karena itu promotif preventif sebagai pilar utama harusnya kita upayakan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan juga memberi pengertian, melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kami penguatan layanan kesehatan, kami fokuskan kepada kesehatan primer, di mana kita harus mengoptimalisasikan sistem rujukan. Kita ingin layanan kesehatan primer itu betul-betul bekerja untuk proaktif menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sehat, dengan juga meningkatkan mutu dan pendekatannya secara continuum of care atau siklus kehidupan, dan kita melakukan intervensi pada hal-hal tertentu. Dan kita sudah dibungkus oleh Jaminan Kesehatan Nasional dengan adanya Kartu Indonesia Sehat, kartunya sekarang, tapi namun barangkali kita memang harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Slide, daur kehidupan ini bisa kita lihat apa saja yang kita akan intervensi. Memang seharusnya mulai dari bayi, tapi saya coba geser dari ibu hamil, namun juga sebenarnya